Kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Dan kita lanjutkan, sudah hadir narasumber satu lagi ini, Dr. Faris ya, anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat datang dokter. Terima kasih. Ini kita culik dari praktek tadi ya, langsung ke sini. Tadi nggak habis ngobatin. Iya, saya juga nggak tahu juga ya. Aduh, social distance. 1 meter pokoknya. Iya, iya. Tetapi yang pasti harus, memang dokter ini paling riskan ya medis ini. Sudah berapa menurut Dokter Faris ini yang kemudian terkena atau terindikasi atau dipantau begitu? Ya, jadi memang satu persatu sekarang dokter paru udah mulai dirumahkan karena kontak dengan kasus confirm. Itu kan mereka yang menata laksana pasien ya. Terus perawat juga satu persatu juga udah mulai gitu. Jadi beban pelayanan kesehatan terdepan ya, frontliner kita itu semakin menggila menurut saya. Sebagai contoh ada masa di mana seluruh ICU itu udah penuh untuk pasien-pasien COVID-19 ini. Saat ini juga sudah? Iya, jadi kita udah ventilator sudah tidak ada lagi. Nah ini kan belum masa puncak ya dok ya, ini kan masih baru mulai. Betul, gitu. Itu. Dan ternyata kita sudah level kapasitas infrastruktur pelayanan kesehatan kita sudah terlampaui oleh jumlah pasiennya. Jadi saya tidak bisa memproyeksikan beban ke depannya kan seperti apa. Tetapi hari ini kita sudah mulai running out ventilator, kemudian tenaga kesehatan sudah burn out semua, sudah very stressful, jumlah mereka semakin sedikit, pasien semakin banyak. Ya karena apinya nggak dimunculkan terus, jadi kita kesulitan madamin api di rumah sakit. SOP-nya seperti apa sih ya dokter ya? Kalau setiap dokter yang merawat pasien kemudian harus dirumahkan ya nggak bisa dong, habis dong dokternya. Nah, jadi harusnya apa? Dokternya tuh diproteksi atau harusnya seperti apa ini? Solusinya adalah kembali ke akar. Akarnya adalah bahwa jumlah transmisi virusnya harus dipotong. Nah ini kan sekarang lalu lintas manusia itu sangat luar biasa ya. Dikasih kesempatan lay off gitu malah jadi mudik gitu. Trennya adalah orang-orang yang terinfeksi itu kan sebetulnya 85%-nya tidak memiliki gejala yang kita sebut sebagai asimptomatik. Dan ini kalangan muda, kalangan umur 20, 30, 40 dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jadi waktu mereka terinfeksi, mereka tidak punya gejala dan mereka tidak sadar kalau mereka infectious. Nah, apa yang berbahaya dari keadaan asimptomatik ini adalah waktu dia berkontak erat dengan bapaknya atau ibunya atau pamannya, tetangganya atau teman kerjanya yang umurnya di atas 60. Nah, orang-orang yang di atas 60 ini walaupun tanpa penyakit penyerta pun sudah daya tahan tubuhnya rendah. Jadi dan mereka lah yang nanti akan jatuh ke dalam keadaan acute respiratory distress syndrome misalnya atau gagal nafas yang mengancam jiwa gitu. Jadi di satu sisi kita harus memotong lalu lintas manusia yang imported case-nya itu harus dipotong dengan cara menutup bandara dan pelabuhan dari kedatangan luar negeri. Itu yang pertama. Terutama dari mainland China. Itu juga harus di stop. Terus yang kedua, local transmission. Local transmission itu dipotongnya dengan cara tracing. Jadi setiap orang yang baru confirm, maka dia dipastikan minimal telah menginfeksi 5 orang sebelumnya. Karena 1:5. Jadi harus ditanya dia kontak dengan siapa, teman kerjanya siapa, di trace gitu. Nah, jadi kita ingin dengan upaya lockdown misalnya, kemudian menguatkan tracing studinya, maka kita bisa, di sisi lain kita juga harus memperluas cakupan pemeriksaan swab tenggorokan. Jadi jangan hanya dibatasi oleh pasien dalam pengawasan. Sebetulnya tanpa gejala pun, kan ini 85% tidak punya gejala, tapi harus ditangkap juga kan oleh swab tenggorokan kan, agar bisa diisolasi kan. Nah makanya sebaiknya jangan lagi pakai harus pneumonia berat, ada gejala sedikit saja sudah boleh sebetulnya dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan. Ini kan susah, orang mau periksa swab tenggorokan nunggu pneumonia dulu atau nunggu dengan kontak kasus confirm. Itu berbahaya sekali untuk nunggu pneumonia dulu. Tapi saya penasaran ini
jangan lagi di bandara ya, yang cuma di scan begitu ya. Ini di istana saja kan begitu kebobolan begitu yang akan bertemu dengan presiden begitu. Jadi tidak efektif ya di scan itu. Betul, karena ingat yang akan ada peningkatan suhu tubuh itu hanya 15% dari orang yang terinfeksi COVID. Saya kasih gambaran, ada 100 subjek manusia, 100 subjek ya terinfeksi corona, cuma 15 saja yang punya gejala. 85-nya itu tanpa gejala. Dia akan lolos thermal scanner. Belum lagi nanti ada orang yang cuman pileknya saja atau batuknya saja nggak pakai demam, itu masih di 15% masih di situ. Nah, jadi kita ini sebetulnya ada iceberg fenomena. Jadi bongkahan kecil yang di atas itulah orang-orang yang sakit kritis, pneumonia. Ya itu kan udah ada di rumah sakit sebetulnya. Tetapi yang masih beredar di tengah masyarakat. Untuk mengetahui yang tanpa gejala tadi itu, tesnya seperti apa? Karena kan sekarang ini menteri-menteri kan semua dites begitu. Nah ini sudah keluar kan sebagian negatif. Nah itu akurat tidak tesnya begitu? Kalau bicara akurat, yang penting si ujung kasa sterilnya itu tidak menyentuh lidah. Jadi dia harus menyentuh nama orofaring kita sebutnya ya, permukaan belakang tenggorokan. Itu sebenarnya udah cukup sensitif. Kenapa? Karena yang kita lakukan kan RT-PCR. Kita tidak membiak virusnya dalam sel hidup, tapi kita ambil sampel, disentuhkan ke permukaan belakang, orofaring namanya. Terus kita lakukan ekstraksi RNA, kita lakukan cDNA sintesis, terus kita running ke RT-PCR, nanti kita amplifikasi, kelihatan itu nanti band ya. Kalau dia positif, oke ini kalau ada band terbentuk, ini hasil positif. Jadi itu standar yang saat ini diterima. Jadi harus periksa tenggorokan ya namanya? Tenggorokan, tidak bisa. Periksa darah? Kalau darah itu konsentrasi virusnya sangat rendah dan kita nggak pakai serologi. Kalau saya tahu arahnya, kalau kita mau pakai darah, berarti kita mau periksa kadar imunoglobulin anti corona dan itu sangat rendah. Jadi false negatifnya akan tinggi. Yang diterima adalah pemeriksaan RT-PCR. Jadi saran saya, orang sehat itu jangan dihalang-halangi untuk periksa swab tenggorokan. Karena mereka ini masih berkeliaran dan mereka nggak sadar. Mereka juga bukannya jahat. Jadi hanya swab tenggorokan yang efektif ya? Ya, itu yang diterima untuk menentukan dia sebagai kasus confirm. Yang akurat begitu. Kalau yang selama ini, karena kan selama ini banyak yang tes darah seperti itu. Kalau darah itu kan mau kita lihat kan biasanya kalau orang-orang COVID ini dia leukositnya turun, sel darah putihnya sebagian ada yang turun, gitu. Terus kita mau lihat apakah ada HB bisa dilihat, tapi itu tidak spesifik. Yang paling akurat adalah yang pada akhirnya orang akan kejar itu swab tenggorokan dan itu yang diterima sebagai penentu. Nah ini apa kendalanya nih? Mengapa swab tenggorokan itu kok tidak semua orang bisa melakukan, katanya harus pneumonia dulu. Nah ini kendalanya apa nih? Iya itu yang saat ini membuat organisasi profesi, buat seluruh klinisi itu sangat menggelisahkan gitu. Kita stuck di dalam diagnosis. Kita punya pasien di depan kita dan kita kan pengen diagnosis ya berdasarkan clinical judgment kita sebagai dokter yang langsung berhadapan langsung. Dan kita kan pengen memastikan nih orang COVID apa enggak. Bahkan sebetulnya sekarang idealnya orang pneumonia itu sih harus diasumsikan COVID dulu until proven otherwise. Sampai terbukti RT-PCR negatif. Karena pandemi itu adalah level tertinggi pada transmisi penyakit global. Tidak ada di atas pandemi. Jadi nggak bisa lagi harus pakai kriteria PDP. Saya benar-benar kita tuh jangan PDP. Karena sebelumnya simpang siur ya informasinya dok. Dikatakan bukan airborne gitu. Jadi. Padahal airborne kan. Kalau nggak airborne harusnya tidak ada tenaga kesehatan yang tertular. Airborne itu adalah risiko yang ditanggung oleh orang kontak erat dalam satu ruangan bersama si pasien dan bisa terhirup. Makanya airborne itu dilawannya dengan N95 respirator karena dia bisa menyaring, bisa memfiltrasi si coronavirus ini. Gitu. Jadi kalau nggak airborne ya nggak mungkin semasif ini juga ya. Iya, jadi bukan hanya droplet. Dulu orang asumsinya ini animal to animal kok atau animal to human. Mereka masih menyangkal ini bukan human to human. Benar kejadian human to human. Nah sekarang bahkan community to community. Dulu orang menyangkal ini bukan airborne, ternyata banyak tenaga kesehatan yang kena ini airborne. Ini airborne, ini droplet dan ini kontak. 3 metode transmisinya. Dan ada yang mengatakan tidak bisa bertahan di benda mati tanpa inang gitu. Ya itu sudah dibantah sih, sudah banyak yang bantah. Cuma yang saya ingin tahu misalnya karena sekarang selama ini kan yang jadi masalah public transport ini yang jadi sorotan oleh Anies dibatasi begitu ya. Nah, karena
memang misalnya ada orang Iya. batuk Iya. atau pegang begitu Iya, ya di iya. kursinya Iya, atau iya, di mana seperti iya. itu bisa bertahan berapa lama? Minimal 9 jam. Itu minimal. Minimal. Jadi kalau sebetulnya untuk faktor cuaca tersendiri, ketika dia ada di udara luar, 30 derajat Celcius, kelembapan 90%, itu sekitar 1 hari mati. 1 hari kumannya mati, di luar udara terbuka. Tapi makin sejuk, misalnya 22 sampai 24 dengan kelembapan 40%, umur si virusnya bisa 5 hari. Tapi di musim dingin, 4 derajat Celcius, kelembapan 20% bisa 1 bulan. Jadi ini virusnya Makanya di daerah yang dingin lebih parah lagi ya. lebih susah Apalagi dikendalikan. di dalam ruangan ya, di mall Iya, begitu atau iya. di public transport begitu Betul, ya. betul. Sehingga nah ini nih tadi itu. Iya. Mungkin kita lanjutkan nanti ya tadi Iya. soalnya ini kita harus break dulu. Mengingat begini, public transport ini juga dibatasi, justru orang akhirnya jadi tambah berkumpul begitu ya. Kita Iya. akan bahasnya saat lagi.